Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini membahas tentang perubahan dalam kebijakan jam mengajar guru di Indonesia untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru yang berlaku saat ini harus memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka. Namun saat ini dilaporkan akan dikurangi dari 24 jam menjadi 16 jam per minggu. Rencana ini diungkapkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan bahwa dari 16 jam ini maka kekurangannya tersebut dapat diisi dengan kegiatan bimbingan, konseling, dan pelatihan. Selain itu juga pentingnya distribusi guru yang merata untuk mendukung implementasi kebijakan ini dan bagaimana tantangan di lapangan masih perlu diatasi agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Untuk informasi selengkapnya mari kita ikuti pemaparan dari channel Sahabat Pembelajar. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Guru tidak lagi beban mengajarnya 24 jam tapi cukup 16 jam per minggu. Nah, ini apakah memang benar demikian? Apakah sudah ada regulasinya? Mari kita cari artikelnya di media mainstream ya. Kalau media sosial kan tidak bisa kita jadikan rujukan. Maka kita masuk ke media mainstream atau arus utama. Nanti setelah itu kita cari rujukannya atau regulasinya apakah memang ini sudah berlaku. Mari kita lanjutkan. Oke, ini saya sudah menemukan artikel atau berita dari Kompas yang judulnya adalah tak lagi 24 jam, guru kini cukup mengajar 16 jam per minggu. Guru kini cukup mengajar 16 jam per minggu, sedangkan 8 jam sisanya dapat diisi dengan bimbingan konseling murid, pelatihan, dan aktif di ormas. Oke, sekarang kita baca lebih detail. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jakarta, Kompas, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan mengurangi jam mengajar tatap muka guru dari sebelumnya 24 jam menjadi 16 jam per minggu. Rencana ini perlu dipertimbangkan lebih matang karena terhambat dengan faktor distribusi guru yang belum merata di seluruh Indonesia. Rencana ini awalnya diungkapkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti seusai rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI yang digelar tertutup di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 23 April 2025. Dia menyebut bahwa guru akan difokuskan untuk penguatan pendidikan karakter kepada murid. Kami sudah mempersiapkan peraturan menteri yakni guru tidak harus mengajar 24 jam dalam seminggu tetapi cukup 16 jam saja, kata Mukti. Sementara 8 jam sisanya dapat diisi dengan melaksanakan tugas bimbingan konseling, kewajiban mengikuti pelatihan dan aktivitas di organisasi sosial kemasyarakatan. Kemendikdasmen pun akan terus menggencarkan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bimbing konseling atau BK dan pendidikan nilai kepada guru-guru. Nah, sebenarnya ide atau gagasan ini atau wacana ini sudah pernah didengungkan sebenarnya. Kapan itu pada peluncuran pengelolaan kinerja akhir 2024 ya atau Desember 2024. Nah, pengelolaan kinerja sekarang itu kan sudah berubah formatnya ya. Waktu peluncuran Pak Menteri juga sudah mengatakan ini ya. Sudah mengatakan bahwa guru tidak lagi ngajar 24 jam. Tetapi dulu tidak 16 tetapi 18 ya. 18 jam sisanya itu adalah diisi dengan ekuivalensi. Jadi ada kegiatan yang bisa dikonversi atau diekuivalensi ke dalam jam pelajaran tatap muka. Tetapi sampai sekarang itu memang belum ada regulasinya.
Jadi kalau belum ada regulasinya ya belum bisa kita terapkan di Dapodik ya. Jadi ada dulu memang ada 4 ya. Pertama itu adalah aktif di masyarakat, aktif di sekolah, kemudian bimbingan konseling sama pengembangan kompetensi. Ini sudah lama diwacanakan ya. Ini muncul lagi wacana ya. Oke, kita baca selanjutnya. 2 kompetensi tersebut hanya dikuasai guru BK, tetapi semua guru akan ditetapkan sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikasi guru dalam pendidikan profesi guru. Guru kini tidak hanya dituntut menguasai kemampuan pedagogik, tetapi juga harus bisa menjadi teman yang membimbing peserta didik untuk berkembang secara optimal dan berkarakter. Jadi ini sudah juga sering diwacanakan, bahkan baru-baru pelantikan juga dikatakan bahwa tidak hanya guru BK itu yang menangani tentang karakter anak. Guru biasa, guru mata pelajaran atau guru kelas itu juga punya kewajiban untuk menangani karakter siswa. Ya, sebenarnya ya sejak dulu itu tidak hanya guru BK atau yang menangani karakter. Semua guru sejak dulu itu tidak hanya mengajarkan tentang pengetahuan, tidak hanya mengajarkan tentang keterampilan, juga sudah mengajarkan tentang karakter ya. Buktinya ada penguatan pendidikan karakter PPK yang digagas oleh Pak Muhadjir, kan itu berarti guru terlibat. Kemudian di profil pelajar Pancasila itu juga ada yang namanya pendidikan karakter. Jadi sudah lama sebenarnya gagasan karakter itu diampu oleh semua guru, termasuk di kurikulum 2013 itu kan ada 3. Ya, pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga ada keterampilan. Nah, sikap ini juga berkaitan dengan karakter. Jadi tidak benar bahwa hanya guru BK yang menangani. Cuma mungkin gagasannya beliau ini akan lebih dikuatkan lagi ya, lebih spesifik, lebih terarah, lebih menjurus gitu ya. Mungkin langkah-langkahnya lebih detail bagaimana guru selain guru BK untuk memberikan penguatan pendidikan karakter. Nanti kita lihat aja seperti apa gitu ya. Dengan jam mengajar tatap muka yang dikurangi dan kewajiban untuk menguasai 2 materi tersebut, 2 kompetensi ini adalah kemampuan pedagogik dan kemampuan membimbing peserta didik. Dengan jam mengajar tatap muka yang dikurangi dan kewajiban untuk menguasai 2 materi tersebut, Kemendikdasmen berharap para guru mampu membentuk kepribadian murid serta membantu mereka dalam menyelesaikan berbagai macam masalah ataupun hal-hal yang di luar praktek belajar mengajar. Meski demikian, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Retno Liaristi yang dihubungi pada Kamis 24 April 2025 menilai rencana ini sulit diterapkan karena pada prakteknya banyak guru yang mengajar tatap muka lebih dari 24 jam per minggu. Berbagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang guru dan dosen memungkinkan setiap guru mengajar tatap muka minimal 24 jam dan maksimal 40 jam per minggu. Hal ini lanjutannya disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Walau jumlahnya sudah mencukupi, tidak meratanya penempatan guru ini membuat banyak daerah yang kekurangan guru, sehingga banyak guru yang mengajar lebih dari 24 jam, sementara sekolah dilarang merekrut guru honorer. Nah, benar ya. Memang kalau saya amati, saya adalah pelaku kepala sekolah ya. Seperti di sekolah saya itu banyak guru yang mengajarnya lebih dari 24 jam, ada yang 30, ada yang 36. Kalaupun ini diterapkan, ya tidak ada gunanya untuk sekolah-sekolah saya kan, misalkan
sudah 30 jam mengajar ya, ditambahi lagi bimbingan konseling gitu kan, ditambahi lagi pengembangan kompetensi, ditambahi lagi update di masyarakat. Itu kalau hitung-hitungan secara pragmatis itu tidak berguna gitu ya, tidak berguna. Ya kalau memang dihitung begitu, nah untuk apa sekarang? Toh saya sudah 30 jam mengajar ya. Toh sudah 30 mengajar. Jadi ya tidak selamanya berguna ini untuk guru-guru yang mengajarnya lebih dari 24 jam. Untuk sekolah yang kekurangan guru seperti di sekolah saya gitu kan. Jadi ya ini hanya membantu untuk sekolah-sekolah yang gurunya banyak ya, yang gurunya kelebihan gitu ya. Jadi sebenarnya ini ya bukan solusi. Solusi yang paling bagus itu adalah distribusi guru yang tepat. Yang lebih itu dikurangi, yang kurang ditambahi. Ini masalahnya kadang-kadang juga terkait dengan politisasi ya, kadang-kadang begitu selesai pilkada, guru-guru yang dianggap dulu itu tidak memilih maka dipindah. Kadang-kadang memindahnya ini tidak sesuai kebutuhan, ini jadi masalah. Jadi sebenarnya masalah utama itu adalah distribusi guru, bukan masalah pengurangan jam mengajar. Tapi kalau dikurangi juga bagus ya, tidak masalah, ya tidak masalah. Karena nanti tentu akan berkurang beban mengajar guru, walaupun nanti sudah rata ya, sudah rata distribusi guru, maka nanti berkurang beban guru yang semula adalah 24 jam menjadi 16 jam, walaupun sebenarnya nanti juga yang 8 itu akan diambil dari kegiatan yang lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, kesimpulannya ya bahwa guru yang mengajarnya tidak harus 24 jam per minggu, hanya 16 jam per minggu, yang dulu adalah wacananya 18, sekarang menjadi 16, itu baru wacana, belum ada regulasi resminya. Ya, kita tunggu aja. Kan kita tahu sekarang ini kan heboh dulu, regulasi belakangan. Viral dulu baru ditetapkan regulasi.